rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, Allah memberikan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa menikmati salat subuh berjamaah dan juga menikmati bulan Ramadan. Salam salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang telah menyampaikan risalah yang terbaik pada kita. Jam dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini banyak sekali yang mesti kita syukuri. Syukur kita yang pertama adalah sampai hari ini kita masih bisa menjaga aset yang begitu berharga milik kita. Kalau orang kaya, terkaya di dunia itu asetnya atau kekayaannya sampai 570 triliun lebih. Kira-kira berapa aset yang kita miliki? Lebih mahal apa lebih sedikit atau lebih banyak? Kalau seandainya 507 triliun itu dia menginginkan membeli mata kita, kedua mata kita, kira-kira kita mau melepas apa tidak? Tidak mau ya. Berarti maksiat kita ini lebih mahal dari 570 triliun. Begitupun telinga kita ini. Kalau seandainya salah satu calon presiden terkaya di Indonesia itu kekayaannya 2 triliun, pingin beli telinga kita, kira-kira kita mau lepas apa tidak? Nggak mau. Berarti ini lebih dari 2 triliun. Belum lagi indera pengecap kita. Berapa pantas untuk semua indera kita ini? Apakah orang terkaya di dunia yang kekayaannya sampai 3.700-an triliun, Jeff Bezos, itu kalau disuruh membeli semua indera kita, termasuk pengecap kita, ini kira-kira kita mau lepas apa tidak? Nggak mau. Itu artinya apa? Tubuh kita ini punya aset yang begitu berharga. Karena kita tahu kalau semua itu kita lepas, termasuk pengecap kita nggak bisa merasakan nikmatnya dunia. Tidak bisa merasakan nikmatnya makan bakso, makan pecel, makan gudeg. Nggak bisa. Kita nggak bisa merasakan nikmatnya tadi suara imam. Azannya pun juga begitu merdu. Kita nggak bisa merasakan nikmat itu. Jadi kita patut bersyukur. Kita ini dibekali aset yang sangat mahal, sehingga apa yang dicari manusia di muka bumi ini, bahkan sampai mencari 3.000-an triliun, itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan aset yang sudah kita miliki. Maka kita mestinya banyak bersyukur kepada Allah. Dan syukurnya kepada Allah itu akan memudahkan kita untuk ibadah kepada Allah SWT, termasuk ibadah di dalam bulan Ramadan. Jadi ibadah bulan Ramadan ini adalah beban. Tapi beban itu ada yang berat, ada yang ringan. Bagi orang beriman dan bagi orang yang bersyukur, maka ibadah ini adalah beban yang sangat ringan. Kenapa? Karena imbalannya jauh lebih besar. Manusia itu pada dasarnya kalau diberikan sesuatu oleh seseorang, dia akan mudah merasakan balas budi. Jadi semakin banyak orang itu memberi, maka biasanya manusia itu ingin mengabdi. Tapi ini
Allah telah memberi kekayaan yang luar biasa pada tubuh kita, sehingga ketika kita disuruh mengabdi dengan ibadah puasa, maka bagi kita itu adalah beban yang sangat ringan. Hanya menahan lapar, haus, dahaga, menahan syahwat, menahan dari dosa-dosa yang membatalkan puasa, itu adalah beban yang sangat ringan bagi orang yang beriman. Apalagi ketika kita ibadah, itu pada dasarnya adalah untuk kita. Jadi bulan Ramadan ini syukur kita mestinya berkali lipat, karena pahala yang kita dapatkan selama bulan Ramadan ini pahala yang berkali lipat. Kita semua paham bahwa semua ibadah itu akan dilipat gandakan 10-700 kali, kecuali saum, kecuali puasa. Puasa itu adalah untuk Allah, dan Allah pula yang akan membalasnya, dan balasan Allah itu bisa berkali lipat, berkali lipat. Dan ini adalah rahasia Allah. Kenapa Allah memberikan pahala yang berkali lipat? Karena kesabaran kita selama kita berada dalam bulan Ramadan. Pahala-pahala yang kita bisa lihat begitu banyak yang Allah berikan pada kita selama bulan Ramadan. Ini banyak sekali. Pahala dari ibadah yang berkali lipat tadi. Bahkan tidur kita pun bisa bernilai ibadah. Dan puasa ini juga membuat kita bisa lepas dari siksa api neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Jadi kita bayangkan, dengan puasa kita lepas dari siksa api neraka. Dan puasa ini juga membuat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ibadah puasa itu akan menjadi syafaat yang akan menjadi penolong kita di yaumil akhir. Dan puasa itu pula yang membuat kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Diampuni semua dosa-dosa kita. Dan puasa juga yang membuat kita punya pintu spesial ketika kita di surga nanti, pintu Ar-Royan. Yang dirahmati Allah, maka niscaya puasa itu bukanlah beban yang berat. Sudahlah kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, lalu kemudian Allah membebani kita dengan beban yang sangat ringan, dengan imbalan yang sangat berat, kebahagiaan kita nanti di yaumil akhir. Jemaah sekalian dirahmati Allah, lalu apalagi keistimewaan di bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan ini disadari atau tidak disadari, momen Allah SWT menggembleng kita, menggembleng kita agar berada dalam ketaatan kepada Allah. Orang sering membayangkan ketaatan kepada Allah itu adalah beban. Padahal ketaatan kepada Allah itu adalah kebutuhan kita. Jadi sudut pandangnya memang harusnya dirubah. Selama ini kalau kita diminta untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, itu seolah-olah kita ini didorong, dipaksa agar kita itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Seolah-olah kita ini pada dasarnya tidak seperti itu. Jadi kalau kita disuruh menasehati manusia, nasihat terbaik kan nasihat takwa. Seolah-olah takwa itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Coba kita lihat dalam perspektif yang lebih luas. Selama bulan Ramadan ini kita digembleng oleh Allah agar kita itu menjadi orang yang taat.
menjadi orang yang bertakwa. Karena kita hafal, yani saya kira semua yang di sini hafal betul sejak dari kecil. Ketika Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa itu endingnya adalah bertakwa. Dan memang kita dilatih untuk bertakwa. Selama kita puasa, coba, kita itu dilatih untuk melakukan amal, yang amal itu hanya menjadi rahasia kita kepada Allah. Bahkan sampai Imam Ahmad mengatakan puasa ini kita susah sekali untuk berbuat riya, karena semua orang puasa. Nggak ada yang kita bisa banggakan dengan puasa kita. Dan ketika kita berpuasa, maka kita tidak mau ketika wudhu misalnya, ya, ketika pada saat asar itu kan panas-panasnya, kemudian kita wudhu, mau nggak kita meminum barang 1 tetes 2 tetes? Padahal nggak ada yang tahu. Kita tidak mau. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah mengawasi kita. Jadi kita tidak mau berbuat curang, walaupun manusia itu nggak lihat. Coba bayangkan, ini kita dilatih selama bulan Ramadan, dilatih selama 30 hari untuk melakukan amal yang merupakan amal itu adalah rahasia kita dengan Allah. Lalu kemudian selama bulan Ramadan ini pula kita dilatih untuk melakukan amal, untuk taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, yang kalau nanti setelah bulan Ramadan kita semakin terampil untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Kalau kita berhasil menjadi pribadi yang semakin bertakwa, maka sisa bulan itu membuat kita taat kepada Allah. Pertanyaannya, apa kebaikannya orang yang taat kepada Allah? Orang yang taat kepada Allah itu adalah orang yang hidupnya tertata, pikirannya tertata, perasaannya tertata, tindakannya pun juga tertata, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang tertata. Kehidupan yang tertata ini adalah sebuah kehidupan yang membahagiakan. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengikuti panduan dari Allah, maka hidupnya akan kacau. Hidupnya akan bermasalah. Dan kebanyakan masyarakat kita itu tidak melihat ketakwaan itu sebagai kebaikan yang ingin mereka raih. Tapi lebih banyak masyarakat kita itu melihat kesuksesan itu sebagai hal yang harus diraih. Jadi orang yang sukses ini adalah orang yang mudah sekali mengakses kesenangan. Dan kesenangan itu ada 4. Ada 4 ta. Pertama adalah harta. Harta ini kesenangan. Kenapa sampai ada orang yang menumpuk hartanya sampai triliunan? Yang kalau kita belikan nasi goreng itu nggak akan habis-habis. Untuk makan nggak akan habis-habis. 1 triliun saja itu sama dengan 1000 miliar. Ini sampai punya aset 3000 triliun. Berarti 3000 miliar. Ini luar biasa. Dan untuk mencapai kekayaan sebanyak itu pada hari ini, untuk halal yang halal itu susah. Halal yang tanpa riba itu hampir mustahil. Tapi manusia rela untuk mendapatkan harta 3000-an triliun. Orang yang
Sukses berikutnya, dia mudah mengakses tak yang kedua, yaitu apa? Tahta, kedudukan, jabatan. Untuk mencapai kedudukan tertinggi, itu bisa berdarah-darah, berkeringat, mengorbankan waktu sampai tahunan untuk sampai pada puncak jabatan. Contohnya apa? Musim pemilu, pemilihan presiden, sibuk sekali. Bahkan banyak energi yang terkuras untuk mendapatkan puncak jabatan ini. Sampai kita saksikan betapa banyak manusia yang lepas dari panduan dari Allah. Hidupnya kacau. Kacaunya apa? Berjanji ingkar, berkata bohong, dikasih jabatan khianat. Itu hal yang biasa. Bahkan banyak orang yang bisa menelan ludahnya sendiri. Kalau hari ini dia memuji, tiba-tiba besok dia bisa mencaci. Hari ini dia mencaci, secepat kilat kemudian dia bisa memuji, hanya karena pindah koalisi. Kacau. Tak yang ketiga itu adalah cinta. Manusia mengejar yang namanya cinta, kenikmatan lawan jenis. Jadi saya pernah satu saat studi banding di Jepang, memutari kota-kota kampus-kampus terbaik di Jepang. Lalu yang membawa itu guide dari Indonesia. Dia mengatakan begini, Pak, orang Indonesia itu banyak sekali yang duitnya itu tidak berseri. Maksudnya gimana? Itu Pak, banyak pejabat-pejabat. Jadi ini pejabat itu bukan hanya pemerintahan, tapi pejabat perusahaan-perusahaan. Itu mereka ke Jepang ini sebulan itu bisa sampai 2-3 kali Pak. Pada tiket pesawat itu bisa 10-an juta, 2-3 kali. Saya tanya berikutnya, ngapain mereka ke sini? Jajan Pak. Jajan bukan beli makanan, tapi jajan beli cinta. Bahkan ada Pak, ini dia cerita, dia bawa keluarga, baru sampai di hotel dia sudah nelpon. Jadi anak istrinya di hotel, dia langsung nelpon, minta diantar ke tempat jajan. Jadi manusia itu berburu cinta, hidupnya kacau Pak. Jadi orang-orang yang hidupnya tidak terpandu, tidak taat kepada Allah, itu akan kacau. Dia akan dijebak oleh yang namanya hawa nafsu, mengejar kesenangan demi kesenangan yang tidak pernah merasa puas. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan, kalau seandainya kata Rasulullah, anak Adam itu diberikan 2 buah lembah harta, maka pasti mereka menginginkan yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memuaskan. Kalau gak ada anak Adam kecuali tanah, kecuali kematian. Jadi kalau orang itu tidak bertakwa, maka hidupnya akan kacau. Walaupun mereka itu sukses. Orang-orang sukses di dunia ini pernah diteliti oleh seorang psikolog dari Amerika, namanya Dr. Pearsall. Dia teliti kehidupan orang-orang sukses selama bertahun-tahun. Karena dia ingin tahu, jadi orang sukses itu seperti apa. Dia teliti orang sukses itu kehidupannya sehari-hari selama bertahun-tahun. Lalu apa yang dia simpulkan? Yang dia simpulkan adalah orang sukses itu hidupnya menderita. Ini sepertinya aneh, tapi hasil penelitian mengatakan orang sukses itu hidupnya menderita. Kalau begitu kita tidak usah sukses. Jangan ya. Kenapa? Orang tidak sukses, orang gagal tidak diteliti. Kenapa tidak diteliti? Yang sukses saja menderita, apalagi yang gagal. Jadi letak kebahagiaan itu bukan pada kesenangan, baik kesenangan itu didapatkan atau kesenangan itu tidak didapatkan. Orang sukses itu dia mendapatkan kesenangan, orang yang gagal dia tidak mendapatkan kesenangan.
Dua-duanya tidak merasakan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu terletak pada ketakwaan kita kepada Allah. Kalau orang sukses itu merasakan kesenangan, orang takwa itu merasakan kedamaian. Dua hal yang berbeda. Orang yang bahagia itu adalah orang yang ketika dia melakukan amal atau perbuatan, dia tahu bahwa perbuatan ini Allah itu ridho, maka muncullah kebahagiaan. Dan ketika dia melakukan amal-amal yang Allah ridho, maka tertatalah dirinya. Kalau dia itu mendapat musibah, dia akan bersabar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur. Jadi hidupnya itu begitu stabil. Orang yang bertakwa itu hidupnya akan Orang yang bertakwa itu berarti dia punya kendali diri. Dia tetap on the track. Tapi orang yang tidak bertakwa hidupnya akan lupa diri. Jadi ketika kita selama bulan Ramadan dilatih bertakwa, endingnya kita bertakwa, takwa itu akan kita bawa setelah bulan Ramadan. Hidup kita menjadi tertata, pikiran kita menjadi bersih, perasaan kita menjadi terjaga, kita menjadi orang yang penuh kendali diri. Karena kita berhati-hati jangan sampai kita melakukan kemaksiatan di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak tertata hidupnya itu akan merasakan penderitaan dalam kehidupannya. Cukuplah Allah SWT menegaskan kepada kita, kalau orang itu hidupnya jauh dari panduan Allah, jauh dari ketaatan Allah, maka yang dia rasakan sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari panduanku, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya penghidupan yang sempit. Jadi ini Allah menegaskan, orang yang jauh dari ketakwaan itu hidupnya sempit. Jadi kalau penelitian Dr. Pearsall, dia teliti orang-orang sukses di dunia, kemudian mereka hidupnya menderita, kita cukup dari apa yang disampaikan oleh Allah. Penelitian Dr. Pearsall hanya untuk menambah keyakinan kita bahwa kesuksesan itu, apalagi jauh dari zikir Allah, itu akan berakhir dengan ma'isyat dan donka. Tapi kalau kita taat kepada Allah, setiap amal itu kita pastikan sesuai dengan aturan Allah, apa yang akan kita dapatkan di dunia ini. Maka Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, jadi barang siapa yang hidupnya itu sesuai dengan panduan dari Allah, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dalam keadaan beriman, faluhyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi taat kepada Allah akan mendapatkan hayatan thayyibah, tapi ketika kita maksiat di depan Allah, jauh dari pandangan Allah, akan merasakan yang namanya ma'isyatan donka. Jadi selama bulan Ramadan kita diberi pahala yang berlimpah di yaumil akhir nanti. Kita akan nikmati pahala amal-amal kita selama bulan Ramadan di jannah. Tapi setelah bulan Ramadan kita juga akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di muka bumi ini. Mari jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah, kita tingkatkan takwa kepada Allah, kita baca kalamullah, kita pelajari Islam, sehingga setelah bulan Ramadan kita semakin siap hidup dalam ketakwaan, menyambut hayatan thayyibah, hidup penuh dengan kebahagiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.